Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian kang insyaallah tansah dipun muliakan Allah. Sarengan kesempatan ingkang mulia menika kalau dherekaken monggo tansah ngaturaken lan nambah rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala bilih kesempatan ingkang mulia menika kita sami taksih saged nglajengaken nindakaken seperangan saking kewajiban-kewajiban Allah dhateng kita sami ninjih thalabil ilmi aosan wonten kesempatan subuh berkah menika. Shalawat salam mugi tetap dipun limpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir mangke. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah, kangge ngawiti majelis menika kita buka kanthi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kesempatan ingkang mulia menika kita badhe matur kelajenganipun fikih muamalah ingkang enjang menika kita badhe bahas satu bab naminipun ijarah. Ijarah niku sewa menyewa. Nek kelomben kita membahas muzaraah kerjasama di bidang pertanian. Riyen kita membahas rahan gade. Nah, sakniki kita membahas ijarah. Ijarah niku sewa. Teman sekalian, ijarah niku berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Ijarah niku boten saged pindah hak milik, hanya hak manfaat. Mila wonten 3 bentuk ijarah. 1. Ijarah berupa manfaat benda. Seperti sewa rumah. Berarti menyewakan benda rumah. Sewa tanah. Niki biasanya tenggone dhewe dipunarani tuku mangsan. Ini sebenarnya niki sewa tanah, Pak. Tuku mangsan ini kan ya murgune dhewe. Tapi sebenarnya itu akadnya itu yang benar sewa tanah. Atau sewa kendaraan. Mobil biasanya pun rental, utawi sewa sepeda motor. Enten Pak, model teng mriki sewa sepeda motor ngoten? Mboten enten. Enten mobil. Nek sepeda motor biasanya mboten sewa tapi pinjam. Pinjam napa gade? Nek pinjam iki mur sedelok lho. Nilai pitele. Nah, berarti nilai tok.
Sewa sehari 20.000 enten? Ah, dulu ada. Nek gade wonten? Gade sepeda motor? Enten biasane. Nggih. Pripun? Traktor disewakan. Nggih, sewa diesel, sewa traktor. Oh digadekke. Oh nggih. Biasane sing ra dirawan ngene dhewe niku gade sepeda motor, Pak. Padahal riyen kita bahas bahwa barang gade itu haram untuk dimanfaatkan. Gade sepeda motor biasanya Supra niku nek tuku 8 juta, nek gade mau 2 juta. Ya, gade 2 juta kanggo setahun mengke Bali. DT nggih. Utuh. Nah, niku haram dimanfaatkan. Tapi kalau sewa ini yang boleh, sewa sepeda motor. Sedina 20.000 niku bebas napa-napa kena. Niki sewa ke ijarah dalam bentuk benda. Lajeng wonten ijarah sewa karena manfaat pekerjaan. Seperti sewa seorang arsitek, sewa seorang tukang bangunan, sewa tukang jahit. Nah, ini termasuk sewa ijarah karena manfaat pekerjaan. Yang ketiga, ijarah sewa dalam manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Seperti buruh, pembantu, niku sewa tenaga. Terus ada sewa benda, ada sewa yang dimanfaatkan bendanya. 2, sewa manfaat pekerjaan, keahlian. 3, sewa karena manfaat tenaga. Sing diambil tenaganya. Teman sekalian, sadering pun kita bahas, pilih sewa ijarah menika disyariatkan baik di dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah, termasuk ijma' para ulama. Di antara syariat dibolehkannya akad ijarah, akad sewa, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti niki sewa napa, Pak? Nah, sewa tukang nyusoni. Nah, niki biasa berjalan wonten Arab, Pak, zaman Nabi, sehingga termasuk Kanjeng Nabi niku nalika lahir disusukan tiang dusun namanipun Halimah Sa'diyah. Padahal itu sudah biasa, Pak. Dadi wong dusun, wong kampung niku nang kota golek buruh nyusoni ben entuk bayaran. Nah, ketika Rasulullah lahir niki ora enek sing gelem nyusoni. Sebab menapa? Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, khawatir engko sing bayar sapa. Nah, ada seorang yang mulia, Halimah Sa'diyah, mengambil ke kampungnya disusoni, sehingga menurunkan berkah yang luar biasa. Susu Halimah Sa'diyah menika melimpah untuk anaknya sendiri, untuk Rasulullah Muhammad, bahkan keberkahannya sampai semua hewan ternaknya niku gemuk-gemuk susunya penuh. Ini keberkahan ketika menyusukan Rasulullah. Terus sewa menyusui
Ini dibolehkan berdasarkan ayat ini dan ini sudah biasa berjalan di masa Rasulullah. Ini kebiasaan orang Arab. Cuma nek tenggone dhewe mboten enten nggih. Saniki susu sapi ya niki nggih. Lan panci resikonipun nek disusukke tiyang sanes niku mungkin dados mahram. Dados mahram yang artinya nanti haram untuk dinikahi. Ya, hati-hati pembahasan kita riyen nanti kita singgung bab masalah mahram sesusuan niku. Terus nalika ndek anak kok disusokke tanggane. Nah, mengke anak niki statuse dadi mahram kalian sing nyusoni niki sampai kepada seluruh keluarganya, termasuk anake, termasuk sedaya keluarganya dadi mahram. Niku dalil pertama. Dalil yang lain dalam Quran surat At-Tolak ayat 6 Allah berfirman fa inna ardhna lakum fattahunna ujurahunna, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah ujrah, upah kepada mereka ketika mereka bersalin sampai selanjutnya menyusui. Nah, niki upah untuk mantan istri, Pak. Terus pun suami istri cerai dalam keadaan hamil. Kalau sudah bercerai antara suami istri, maka suami sudah tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada istri karena sudah cerai. Tetapi kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap wajib. Nah, ketika anak ini masih di dalam kandungan, berarti wajib memberi nafkah kepada anak. Amarga isih teng kandungan, mila nafkahipun dilewatkan kepada ibu. Nah, kalau ibu ini sudah melahirkan anaknya, kemudian menyusui anaknya, ini yang kewajiban memberi susuan ini adalah bapak, karena bapak ranti susu, ya akhirnya tuku ini nang sinten? Ya mantan bojone wae, Pak. Akot niku sebenarnya memberi upah kepada mantan istrinya untuk menyusui anaknya, karena kewajiban memberi nafkah itu adalah suami. Karena masih menyusui, yang menyusui ibunya, maka ibunya ini digaji. Termasuk sewa, Pak. Sebab wis dudu dadi bojone dan tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Tapi nafkah kepada anak itu tetap wajib. Nah, ini dalil bahwa memberi ujroh, memberi bayaran sewa kepada mantan istri untuk menyusui anak. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lajeng dalil sanesipun dipun sebataken wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Kisah seorang wanita yang minta kepada bapaknya Nabi Syuaib untuk mempekerjakan seorang laki-laki yang kuat dan percaya. Ya, siapa namanya? Musa. Allah berfirman, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ini kisahnya. Dulu itu cari air itu sulit. Sehingga kalau pagi-pagi masyarakat sudah berduyun ke sumur itu untuk mencari air. Kalau sudah sore itu ditutup. Padahal
tutup air itu tidak bisa diangkat oleh 1-2 orang. Harus minimal 10 orang untuk mengangkat tutup air itu. Nah, 2 wanita ini sudah kemalaman. Sampai di situ diperintahkan oleh bapaknya Su'aib untuk mengambil air, tapi sudah tutup. Tidak bisa dibuka. Maka ketemulah Musa. Maka Musa bertanya, wahai wanita, ada keperluan apa engkau di sini? Wahai fulan, sesungguhnya saya di sini disuruh bapak saya untuk mengambil air. Maka ketika sampai di sini sudah ditutup. Maka kemudian Musa membuka pintu penutup air itu sendirian. Kuat, Pak. Padahal standarnya diangkat oleh 10 orang. Ini diangkat Musa dewe kuat. Kemudian setelah mendapatkan air, dia pulang, diantarkan Musa. Nah, ketika berjalan di depan, ada angin. Kemudian terlihat auratnya. Maka Musa berkata, wahai wanita, janganlah engkau berjalan di depanku, sehingga auratmu terbuka. Maka berjalanlah engkau di belakangku, agar aku tidak melihat auratmu. Tunjukkan jalan ke rumahmu, biar aku bisa mengantar. Nah, maka kemudian wanita ini meminta kepada ayahnya, wahai ayah, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Musa ternyata kuat, kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki, dapat dipercaya, orangnya jujur, orangnya baik, sampai enggak mau melihat aurat wanita. Maka kemudian Su'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Maka kemudian Su'aib mau menikahkan dengan anaknya, Musa dinikahkan dengan anak perempuannya ini, tapi dengan mahar harus bekerja selama 8 tahun. Kalau sudah bekerja selama 8 tahun, maka nanti upahnya apa, Pak? Anak perempuannya. Nah, ini dalil boleh ujroh, upah itu dengan pernikahan anaknya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini beberapa dalil yang menyebutkan dibolehkannya sewa atau ijarah. Jamaah sekalian, kemudian kita lanjutkan agar ijarah, sewa, menyewa yang kita dilaksanakan di masyarakat benar sesuai dengan syariat, dan jangan sampai sewa menyewa ini terjadi sesuatu yang haram, yang dilarang. Di antara syarat-syarat ijarah, pertama, manfaatnya diketahui. Misal, ketika menempati rumah, tahu manfaat rumah ini bisa dipakai atau tidak. Mungkin menjahit pakaian dan tahu persis manfaat yang akan kita sewa penjahit pakaian ini. Kemudian yang kedua, sewa menyewa dibolehkan, syaratnya manfaatnya diperbolehkan. Maka jika tidak diperbolehkan penyewaan atau sesuatu yang haram, maka haram untuk melaksanakan akad sewa menyewa. Contoh, kita punya rumah, kemudian mau disewa orang lain, dan kita tahu persis
bahwa rumah yang kita miliki untuk disewa itu mau digunakan untuk pelacuran. Kita tahu persis bahwa nanti akan digunakan untuk pelacuran atau digunakan untuk jual minuman keras. Nah, maka sewa dalam hal ini haram hukumnya. Tidak boleh. Walaupun secara hukum asli rumahnya halal, ruko itu boleh, tetapi kalau tahu bahwa itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram, sesuatu untuk maksiat, maka itu menjadi haram. Hadirin jamaah sekalian, atau kita punya mobil, kemudian kita sewakan kepada orang lain dan kita tahu bahwa mobil yang kita sewakan nanti akan digunakan untuk maksiat, maka haram kita menyewakan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk manfaat benda yang lain. Nah, sing marak ini Pak, termasuk wanita. Jual beli wanita yang sekarang marak di medsos viral, seorang ustadz yang menyewa sampai 12 wanita. Itu akadnya sewa, Pak. Atau nikah mut'ah. Itu ajaran orang-orang Syiah. Dan itu diharamkan dalam Islam untuk selama-lamanya. Tapi Syiah masih melaksanakan ajaran ini. Itu akadnya sewa, Pak. Sewa wanita. Itu tidak ada bedanya dengan PSK. Tidak ada bedanya dengan pelacuran. Padahal Islam jelas mengharamkan. Yang viral hari ini kan seorang ustadz di pondok pesantren sampai 12 santrinya itu pernah menjadi istrinya, walaupun namanya istri nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak, nikah sewa. Jadi saya juga mamanya ustadznya suka kepada santri si A, si Fitri. Maka disewa si Fitri ini, bayarannya 1 juta, dinikahi selama 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan selesai, ya sudah, kontraknya habis, sewanya habis. Urusan dia hamil, dia punya anak, ini sudah tidak ada urusannya dengan ustaz ini. Inilah kesesatan yang luar biasa, ajaran Syiah yang masih berjalan hari ini. Mereka melaksanakan akad ijarah sewa kepada wanita. Jadi saya ulang, jadi syarat ijarah manfaatnya adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, syarat ijarah upahnya diketahui. Jadi akad sewa itu harus diramaikan di depan, sewa tanah berapa harganya, kalau sewa rumah berapa harganya, kalau sewa tenaga, tukang bangunan, itu harus jelas sehari berapa ribu. Agar tidak terjadi kerancuan nanti di belakangnya. Maka upahnya ini harus dijelaskan, ditentukan di depan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang menyewakan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Berarti syaratnya upahnya harus dijelaskan di depan agar tidak terjadi kerancuan nanti dalam sewa menyewa. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya tentang hukum-hukum ijarah, hukum sewa menyewa. Yang pertama, hukum menyewa guru untuk mengajarkan ilmu. Hukum menyewa guru untuk mengajarkan ilmu. Ini Rasulullah pernah membebaskan seorang tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak dari Madinah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya
ketika memberi upah atas ibadah. Seorang muadzin digaji. Boleh enggak, Pak? Bentuknya ibadah tapi diupahi. Jadi imam. Kan ibadah. Tapi digaji, diupahi. Ini kan sewa tenaga. Sewa tenaga seorang muadzin, sewa tenaga seorang imam. Tapi digaji. Atau guru ngaji digaji. Berarti sewa guru ngajar Quran. Boleh enggak hukumnya ini, Pak? Boleh? Ya. Tapi ada satu hadis dari Rasulullah, Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, janganlah kamu makan dengannya. Berarti mengambil gaji dari mengajar Quran. Atau hadis yang lain dari Utsman bin Abu As, wa inittakhita muadzinan fala ta'khud 'alal adzani ajran. Apabila kamu dijadikan muadzin, maka janganlah kamu mengambil upah atas azan itu. Hadis riwayat Ahmad. Dipun, Pak, enten dalil ngoten niki? Nggih. 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 Tapi enten dalil niki, Pak. Nggih. Oke, sama sekalian, panci niki enten ikhtilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam hal ini Hanafi, mazhab Hanafi ini jelas mengharamkan seseorang mendapatkan gaji dari pekerjaan ibadah, muadzin, imam, ngulang Quran, ngisi pengajian, mubalek. Imam Hanafi mengharamkan, tidak boleh mengambil gaji dari ini. Imam Hanafi. Orang ngarani kok nggih. Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama sepakat boleh mengambil upah dari pekerjaan ibadah ini. Dari muadzin, dari mubalek, dari imam, itu boleh mengambil pekerjaan ini. Dulu ketika khilafah masih tegak, pekerjaan ini digaji oleh negara. Diambil dari Baitul Mal, Pak. Muadzin itu digaji, Pak, dari pemerintah, dari negara. Imam itu digaji, guru ngaji itu digaji. Nah, sekarang Indonesia dua angel imam masjid digaji. Nah, honor, nggih. Hadirin jamaah sekalian, karena dulu digaji oleh pemerintah dari Baitul Mal, kemudian ketika sudah tidak ada gaji, maka menurut Imam Syafi'i, Imam Malik boleh mengambil upah dari pekerjaan ibadah itu. Dalilnya dengan hadis Rasulullah yang lain, bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna haqqa ma'ahadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling pantas untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Berarti berdasarkan hadis ini,
ketika mengajarkan kitab Allah, mengajarkan Al-Quran, maka berarti boleh mengambil ujroh, upah atas pekerjaan ibadah ini. Atau dalil yang lain yang pernah terjadi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, dulu ada sekelompok kaum muslimin yang sedang safar atas utusan Rasulullah. Kemudian ketika di perjalanan, dia singgah di satu kampung dan satu kelompok yang diutus Rasulullah ini minta air kepada kampung itu, penduduk kampung itu. Tapi ditolak. Mau singgah di kampung itu enggak boleh, minta air pun enggak boleh. Sehingga satu kafilah ini bermalam di gurun pasir, membuat tenda di situ. Lah malam itu pimpinan kampung itu sakit, tersengat kalajengking, sehingga dalam keadaan kritis, kondisi bahaya. Maka salah seorang penduduk kampung itu minta kepada kafilah ini, karena tahu bahwa kafilah ini ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan. Maka didatangi minta, wahai fulan, tolong berilah kesembuhan, obat untuk pemimpin kami yang sedang sakit karena sengatan kalajengking dalam keadaan cukup bahaya. Nah, maka kafilah kelompok ini menyanggupi, ya saya sanggup memberikan pengobatan kepada pimpinanmu, tapi dengan syarat nanti kalau sembuh saya minta ujroh, minta balasan, minta gaji 30 ekor kambing. Ya setuju, maka dibawalah pemimpin kampung itu dan kemudian dibacakan ruqyah, Pak. Pengobatannya ruqyah, hanya dibacakan surat Al-Fatihah 3 kali sembuh, Pak. Nah, ini hebatnya ruqyah, Pak. Hanya dibacakan surat Al-Fatihah 3 kali sembuh. Maka janjinya 30 ekor kambing didapatkan. Nah, setelah dapat ini para sahabat bingung. Wah, ini oleh iki. Ngajar Quran, bacakan ruqyah kok untuk opah, bahkan menentukan jaluk 30 kambing. Nah, khawatir para sahabat ini, maka dibawalah kepada Rasulullah. Diajukan kepada Rasulullah, tadi kita mengobati orang kafir dan mendapat upah 30 ekor kambing. Memang kita minta 30 ekor kambing. Bolehkah ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, berikan sebagian untukku dan sebagian untuk kalian. Ini menyatakan berarti boleh Rasulullah saja minta. Berarti upah atas bacaan Quran ini boleh. Bahkan yang dibacakan itu orang kafir. Nah, ini menjadi dalil yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bolehnya mengambil upah atas bentuk ibadah. Bahkan boleh menentukan. Ini iso dalil mubalek, Pak. Mubalek terus jaluk tarif. Dalil ini, ternyata para sahabat pun boleh. Mereka ketika mengajarkan ruqyah, memberikan pengobatan dengan ruqyah, mereka menentukan upahnya di depan 30 ekor kambing. Maka upah atas ibadah yang untuk umum ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu upah ibadah badaniyah untuk pribadi. Contoh, aku gak sholat kowe ya, engko tak opahi. Lah ini yang gak boleh, Pak. Aku gak sholat kowe, engko tak opahi engko. Sekali sholat bayarannya 100.000. Lah ini gak boleh, ibadah badaniyah. Tapi kalau ibadah maliyah yang diikuti dengan badaniyah itu pun boleh. Contoh upah untuk haji badal. Sudah tua, arep munggah haji pun mboten kiyat, Pak. Mlaku rekoso munggah haji. Maka haji badal ini boleh. Tolong nak
munggah haji, naik haji, tak biayai atas namaku. Jadi sing untuk ganjaran iki. Atau orang ini sudah meninggal, seseorang naik haji di atas namakan orang yang sudah meninggal, maka jumhur ulama ini dibolehkan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Niki ikhtilaf masalah ujroh upah untuk masalah ibadah. Pripun? Saged dipahami? Asal nggih nek nganti mengambil pendapat yang pertama, nah niku berat lagi. Guru-guru agama itu ra entuk nampa gaji ngoten. Nek kuat pendapat Imam Hanafi tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran lah nanti berat guru-guru TPA niku ora oleh diopahi. Tapi kita mengambil jumhur ulama terutama Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwa boleh mengambil ujroh upah atas ibadah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian masih banyak kita bahas masalah ujroh ini. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Firman. Sabun. Nggih. Nggih, sama sekalian niki Bapak menawi yang saged kita terakan. Nggih, monggo. Bagi yang termeninggal itu boleh dihajikan tadi ya. Nggih. Tapi kalau orang yang sudah meninggal itu sedekah atau dihibah atau enggak itu? Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nggih. Boleh enggak? Ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia tanpa memberikan wasiat dan ibuku meninggalkan sejumlah harta yang banyak. Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku?" Jawab Rasulullah, "Na'am." Ya, boleh. Boleh. Baik itu ibunya sendiri, bapaknya sendiri, keluarganya sendiri, atau orang lain. Maka boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Dan itu sampai, karena Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya, dibolehkan." Berarti sedekah itu sampai kepada orang yang di alam barzah. Sampai di alam kubur. Maka ini sekaligus Pak, monggo satu amalan yang luar biasa, termasuk menjadi anak soleh, itu ketika membiasakan berdoa untuk orang tua, bersedekah untuk orang tua. Nggih banget to nggih. Tiyang sepuh sedo ninggali warisan sawah pirang-pirang, poman, omah kaya ora pernah sedekah blas. Sedekah nggo awake dhewe tok. Kala-kala sedekah diniatkan untuk orang tua dan itu yakin jumhur ulama sepakat boleh dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Sekali lagi jumhur Pak, tidak ada perselisihan dalam ini. Sing andake sing ora teko ya umur sing gane ngrungokke radio. Si A ketok. Nah, jumhur sepakat boleh dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah mati. Jadi ada beberapa amalan yang amalan orang hidup itu sampai kepada orang mati seperti sedekah, kemudian doa, kemudian haji orang yang sudah mati diwakilkan dibadalkan kepada orang lain. Bahkan termasuk puasa. Ketika seorang meninggal tapi masih punya hutang puasa, maka puasa ini boleh digantikan diqadha oleh ahli warisnya keluarganya. Dan ini sampai. Kalau sekalian ganti rahmat Allah. Ngatan sanesipun. Saged dipahami, Pak? Saged dipahami nggih. Cuman sing dipun hindari niku nek sedekah
berdoa niku kados tiyang Hindu harus menentukan hari. Lah niku sing dihindari. Sedekah berdoa kepada orang yang sudah meninggal sewaktu-waktu itu disyariatkan, dibolehkan dan itu sampai. Yang menjadi permasalahan niku nek ditentukan harinya kudu pas 7 dina, kudu pas 100 dina niki sing dadi masalah. Sebab niku mengikuti ajaran Hindu. Hadirin jamaah sekalian kanthi panamati Allah niki yang sakit keteraken mugi sekedhik menika materi-materi ringan menika bermanfaat. Insyaallah kita lajengaken wonten kajian sanes niki dereng rampung masalah jarah menika. Kirang langkung ngapunten. Kita akhiri kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.